Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunche tidak terlalu tertarik untuk memahami aspek sebenarnya dari alam dewa. Partisipasinya dalam konvensi dewa yang mendalam bukan dengan maksud untuk membuat dirinya terkenal. Mengingat kekuatannya, dia tidak akan lebih baik daripada eksistensi tingkat bawah di antara para peserta. Pada dasarnya mustahil baginya untuk membuat perbedaan dalam kompetisi antara para jenius muda wilayah ilahi timur. Pada akhirnya, dia tidak termasuk dalam tempat ini dan tidak pernah berpikir untuk tinggal lama di sini. Itulah yang dia pikirkan selama ini. Hanya saja sekarang sudah ada keterikatan sentimental pada alam dewa di lubuk hatinya yang terdalam yang belum dia sadari. Itu karena Mu Xuanyin, Tuan Istana Bingyun, ranah apa yang telah dicapai oleh kultivasi Huo Poyun sekarang. Kalian semua sepertinya sangat terkejut sekarang, Yunche bertanya dengan suara ringan. Tingkat ketujuh dari alam roh ilahi. Dia sudah siap mental setelah melihat reaksi Mu Bingyun sebelumnya, tapi dia masih sangat terkejut dengan jawabannya karena itu benar-benar melampaui ekspektasinya. Tidak peduli apakah itu alam dewa api atau alam song salju kita, belum ada orang di masa lalu yang telah mencapai alam roh ilahi bahkan sebelum berusia 30 tahun, termasuk tuanmu. Tapi Huo Poyun tidak hanya melangkah ke alam roh ilahi, dia juga berada di tahap akhir, kata Mu Bingyun dengan ekspresi rumit di wajahnya. Huo Poyun saat ini bisa disebut sebagai seorang jenius yang mengejutkan dunia. Dia akan dianggap sebagai praktisi muda tingkat tertinggi bahkan di alam bintang atas. Sepertinya keberhasilan perburuan naga bertanduk kuno saat itu membantu alam dewa api menciptakan keajaiban. Yunche terkejut. Sangat mungkin bahwa Huo Poyun akan menjadi salah satu dari 1000 praktisi muda yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hak istimewa untuk memasuki alam ilahi surga abadi. Ketika dia kembali dari alam ilahi surga abadi dalam 3 tahun, bukan tidak mungkin, alam dewa api memiliki master ilahi. Sangat mungkin. Yunche mengangkat kepalanya karena terkejut mendengar dua kata dari Mu Bingyun. Bukankah itu suatu kepastian? Kau meremehkan dunia bintang atas, kata Mu Bingyun perlahan. Huo Poyun adalah keajaiban yang sulit dipercaya, dan bisa menjadi satu-satunya yang memiliki pencapaian seperti itu bahkan di masa depan alam dewa api. Namun di wilayah ilahi timur, selain 4 kerajaan besar, semua kerajaan bintang atas memiliki banyak orang yang usianya mirip dengan Huo Poyun dengan budidaya yang tidak lebih lemah darinya. Bahkan ada beberapa orang jenius yang luar biasa dan mencengangkan di dunia yang jauh lebih kuat dari Huo Poyun. Bahkan jika dia memiliki kultivasi yang menakjubkan dari alam roh ilahi tingkat ketujuh, tidak akan mudah baginya untuk masuk ke dalam daftar 1000 praktisi muda terbaik. Masih ada orang yang jauh lebih kuat dari Huo Poyun dengan tingkat kultivasinya saat ini. Yunche merasakan gejolak hebat di hatinya sekali lagi. Meskipun dia belum melakukan kontak dengan alam bintang atas, Yunche setidaknya tahu bahwa siapapun yang berada di tahap akhir alam roh ilahi pasti akan dianggap sebagai orang yang kuat dan berpengaruh di alam bintang tengah. Di alam bintang rendah, orang seperti itu bisa mengamuk. Ketua terkuat di bawah Lei Qianfeng, master sekte dari sekte jiwa hitam ilahi yang pernah dia hadapi sebelumnya, juga berada di tahap tengah alam roh ilahi. Para ahli ini harus berkultivasi selama 1000 atau bahkan beberapa ribu tahun, namun Huo Poyun telah mencapai level mereka sebelum menginjak usia 30 tahun. Itu jauh melampaui pencapaian apapun yang Yunche ketahui dalam hidupnya, dan bahkan Mu Bingyun menggunakan kata keajaiban untuk menggambarkannya, oleh karena itu, sulit dipercaya bahwa masih ada orang-orang di alam bintang atas yang jauh lebih kuat dari dia. Apakah tuanmu pernah menyebutkan 4 anak dewa wilayah timur? Mu Bingyun tiba-tiba bertanya. 4 anak dewa dari wilayah timur. Yunche menggelengkan kepalanya. Tidak, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya.
Mu Bingyun tidak terkejut dengan jawabannya, dan menjelaskan kepadanya, 4 anak dewa dari wilayah timur mengacu pada 4 orang yang disukai oleh para dewa, dan memiliki bakat tertinggi serta kekuatan terdalam terkuat di antara para praktisi generasi muda. Tidak termasuk mereka yang berasal dari kerajaan di wilayah ilahi timur kita. Tidak ada seorang pun di wilayah ilahi timur yang tidak mengetahui tentang mereka, dan dalam hal popularitas, mereka bahkan jauh melampaui Raja Alam Agung dari dunia bintang atas. Dikatakan bahwa para praktisi muda yang dipuji sebagai anak dewa, telah mencapai tingkat ke-10 dari alam roh ilahi. Yun Ce terdiam. Meskipun Huo Poyun sungguh menakjubkan, dia masih jauh lebih buruk dibandingkan dengan keempat orang ini. Tidak ada keraguan tentang fakta bahwa anak-anak dewa yang agung ini akan menjadi karakter utama dari konvensi Tuhan yang mendalam ini. Pemegang peringkat pertama juga akan menjadi salah satu dari 4 orang ini, tanpa diragukan lagi. Yun Ce terdiam beberapa saat sebelum dia tertawa mengejek diri sendiri, dan menghela nafas dengan emosi. Luasnya alam dewa memang sulit untuk dibayangkan. Mu Bingyun melirik Yun Ce sambil berkata untuk menghiburnya, kamu tidak perlu khawatir tentang mereka. Tingkat kultivasi Anda sekarang sudah sangat luar biasa, dan tidak ada seorang pun di alam Song Salju saya yang bisa mendekati Anda. Jangan membandingkan diri Anda dengan mereka yang berasal dari alam atas. Yun Ce menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, bukannya aku merasa sedih atau rendah diri. Saya hanya mengagumi informasi baru yang baru saja saya dengar. Lagi pula, tidak peduli apakah itu mereka atau alam dewa, keberadaan mereka semua terlalu jauh bagiku. Saya hanya peduli pada fakta bahwa alam dewa memiliki guru dan alam lagu salju, itu saja. Waktu perlahan berlalu dan badai salju tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, bahkan sedetik pun. Sudah 1 jam tetapi formasi dimensional belum mulai bersinar. Pada saat inilah perasaan roh Yun Ce menangkap sesuatu. Dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan, seolah langit dan bumi telah mengalami perubahan halus. Di depannya, Mu Bingyun telah mengalihkan pandangannya sedikit ke samping saat dia melihat jauh di atas langit ke selatan. Pertama, ekspresi ragu muncul di pupil matanya, yang kemudian perlahan berubah menjadi serius. Orang-orang dari alam Dewa Api, Huo Ruli, Yan Juhai, dan lainnya juga mengalihkan pandangan mereka ke langit, satu demi satu. Mereka merasakan aura yang pada awalnya hampir tidak terdeteksi tetapi masih bisa dirasakan semakin dekat dengan mereka, dengan cara yang tidak jelas. Tatapan Mu Bingyun, Huo Ruli dan lainnya menjadi semakin serius. Saat mereka saling memandang, mereka tiba-tiba mengubah ekspresi mereka di saat yang bersamaan. Aura pedang ini, mungkinkah? Merasakan sesuatu di sekelilingnya, Yun Ce tiba-tiba mengangkat kepalanya. Jauh sekali, jauh di atas langit, 2 sosok muncul pada titik waktu yang tidak diketahui. Atau mungkin, mereka berdua sudah berada di sana selama ini. Orang tua di depan mengenakan pakaian hitam dan memiliki wajah yang cerah, bersih, dan lembut, tetapi rambutnya putih pucat seperti salju. Ada tatapan tenang di matanya seperti sumur tua yang tidak bersuara selama 10.000 tahun. Mereka tampak seolah-olah telah melihat 100 generasi dan mustahil ada sedikit pun fluktuasi emosi di dalam diri mereka. Dengan kedua tangan di punggung, rambutnya berkibar dan pakaiannya berkibar, dia tampak seperti makhluk surgawi dari alam kuno yang telah melangkah ke dunia fana. Bahkan jika seorang praktisi yang mendalam tidak dengan sengaja melepaskan energinya yang dalam, aura yang mengalir secara alami dan medannya di sekitar praktisi tidak diragukan lagi akan memiliki pengaruh yang tidak jelas pada badai salju. Namun angin dingin yang bertiup melewatinya tidak menyimpang sedikit pun dan es serta salju yang menempel di tubuhnya juga tidak bertemu. Seolah-olah tidak ada aura di tubuhnya, atau mungkin, penguasaannya dalam mengendalikan aura telah mencapai tingkat yang sangat tinggi,
sehingga memungkinkan auranya menjadi bagian dari alam itu sendiri. Berdiri dengan tenang di belakangnya adalah seorang gadis yang sepertinya baru saja keluar dari lukisan. Dia memiliki wajah yang sangat cantik, yang juga terlihat acuh tak acuh seperti kolam yang jernih dan dalam. Dia mengenakan pakaian putih yang bahkan lebih putih dari salju dingin yang turun di mana-mana, dan memiliki pedang besar secara diagonal di punggungnya. Sarung dan gagang pedangnya berwarna perunggu dan tidak memancarkan aura apapun, tapi siapapun yang melihatnya, mereka akan merasakan kesan primitif dan kuno yang tak terlukiskan dari zaman kuno. Tuan Istana Bingyun, keduanya adalah. Yunce baru saja mengucapkan beberapa patah kata ketika dia melihat Mu Bingyun sudah terbang ke langit. Mu Huanzi, Mu Tanzi, dan yang lainnya segera mengikuti di belakangnya. Orang-orang dari alam Dewa Api, Huo Ruli, Yan Juhai dan yang lainnya telah terbang ke langit pada waktu yang lebih awal. Yunce dapat dengan jelas melihat bahwa ekspresi wajah Huo Ruli sebenarnya adalah ekspresi kaget, dan juga ketakutan. Mu Bingyun menghampiri orang tua berbaju hitam, tetapi secara mengejutkan menghentikan langkahnya pada ketinggian di mana bagian bawah tubuhnya berada di bawah kaki orang tua itu. Mu Huanzi, Huo Ruli, dan lainnya mengikuti. Tidak ada orang yang berani berdiri setinggi dia di langit. Mu Bingyun dari Sekte Divine Ice Phoenix di alam Snow Song, memberi hormat kepada senior Sword Sovereign. Mu Huanzi dari Sekte Divine Ice Phoenix, memberi hormat kepada senior Sword Sovereign. Kedatangan Sword Sovereign di sini adalah suatu kemuliaan yang tidak layak bagi alam Snow Song kami. Yan Juhai, Master Sekte dari Sekte Phoenix di alam Dewa Api, memberi hormat kepada senior Sword Sovereign. Saya beruntung bisa menyaksikan sosok surgawi senior di tempat ini. Mu Bingyun hanya berada di urutan kedua setelah Mu Suanyin di alam Snow Song. Huo Ruli dan Yan Juhai adalah dua dari tiga penguasa besar alam Dewa Api. Tapi mereka semua membungkuk kepada orang tua di depan mata mereka dan sangat menghormati. Sikap Huo Ruli sangat terlihat mengingat betapa berbedanya hal itu dari biasanya. Dia adalah seseorang yang berani menghujani Mu Suanyin saat itu, saat berada di Snow Song Realm, wilayah musuhnya. Tapi di depan orang tua ini, seluruh wajahnya dipenuhi ketakutan, dan dia berperilaku sangat hormat hingga tingkat yang ekstrim. Melihat pemandangan seperti itu, semua murid dari alam Dewa Api dan Sekte Es Phoenix Ilahi sangat terkejut hingga mereka terperangah. Tapi saat mereka dengan jelas mendengar dua kata, pedang berdaulat, mereka langsung ternganga karena terkejut. Pedang, penguasa pedang, apakah ini nyata? Mengapa Sword Sovereign datang ke tempat ini? Ya Tuhan! Jangan bilang kalau orang di samping Sword Sovereign adalah. Ekspresi keterkejutan muncul di wajah mereka masing-masing. Mereka tampak kaku sekali, seolah dibekukan oleh dinginnya udara tempat ini. Murid mereka bergetar seolah-olah mereka sedang melihat dewa dari atas 9 langit. Hanya Yunce yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, karena dia belum pernah mendengar nama Sword Sovereign. Tapi tanpa keraguan, orang tua itu benar-benar individu yang sangat menakutkan, melihat sikap Mu Bingyun dan yang lainnya, dan cara semua orang sangat terkejut dengan kedatangannya. Orang tua berbaju hitam tidak bergerak sedikit pun. Dia tersenyum tipis, tetapi tidak ada gejolak emosi di matanya. Orang tua ini telah membawa muridnya ke tempat yang jauh untuk berkultivasi. Kami sedang melewati alam Snow Song yang Anda hormati untuk meminjam formasi ini untuk menuju ke alam ilahi surga abadi. Saya sangat berterima kasih atas bantuannya. Apa yang kamu bicarakan? Kata Mu Huanzi, sebagian ketakutan dan bersemangat. Kedatangan senior Sword Sovereign adalah keberuntungan dari Snow Song Realm. Tidak ada yang perlu disyukuri. Saat berbicara, Mu Huanzi dengan hati-hati mengalihkan pandangannya ke gadis berpakaian putih di samping orang tua itu. Mungkinkah ini menjadi? Haha, orang tua berpakaian hitam itu tertawa ringan,
saat tatapan sayang muncul di matanya. Dia adalah murid kecil yang kubicarakan, Leyer. Gadis yang membawa pedang itu mengangguk sedikit, si Lei memberi hormat kepada para senior. Ekspresi dan nada suara gadis itu sangat acuh tak acuh, tetapi tak satu pun dari orang-orang tingkat tertinggi di lagu salju dan alam dewa api merasakan sedikit pun ketidakpuasan di hati mereka. Sebaliknya, mereka membalas salam itu dengan tergesa-gesa. Tidak peduli apakah itu tatapan mereka atau kesadaran ilahi, mereka tetap fokus pada gadis itu untuk waktu yang lama. Meskipun dia hanyalah murid dari orang tua berbaju hitam ini, dan aura kekuatan hidupnya juga baru mendekati 20 tahun, dia akan jauh melampaui semua orang yang hadir di sini dalam hal kedudukan dan reputasinya di alam dewa, dan bahkan senioritasnya. Penerus Sword Sovereign, salah satu dari 4 anak dewa, Jun Silei. Tatapan orang tua itu menyapu kerumunan orang ketika dia tiba-tiba menunjukkan sedikit kejutan. Oh, mengapa saya tidak melihat Raja Alam Suanyin? Melapor ke senior Sword Sovereign. Master Sekte sibuk dengan beberapa masalah, jadi dia tidak akan berpartisipasi dalam konvensi dewa yang mendalam ini. Mu Huanzi menoleh. Bing Yun, segera lapor ke Master Sekte bahwa senior Sword Sovereign telah tiba di Snow Song. Tidak perlu melakukan itu, kata orang tua berbaju hitam dengan suara acuh tak acuh. Tidak, kedatangan senior telah membawa pencerahan bagi alam Snow Song, kita yang sederhana. Sekte Master benar-benar tidak ingin melewatkan kesempatan yang begitu baik. Selain itu, Master Sekte selalu sangat menghormati senior. Dia pasti akan sangat senang bertemu denganmu di Snow Song. Pada saat dia menyelesaikan kata-katanya, ada batu giok berukir es Phoenix yang digenggam di telapak tangannya, di mana sinar dingin berkedip-kedip. Haha, orang tua itu tertawa kecil, dan tidak menghentikannya lagi. Dia diam-diam berdiri di langit, tanpa melepaskan sedikit pun auranya. Tapi sepertinya hanya dialah satu-satunya eksistensi yang tersisa di dunia, dan bahkan langit dan bumi telah menjadi latar belakang keberadaannya. Formasi mendalam belum diaktifkan. Sepertinya kita perlu menunggu beberapa saat, kata lelaki tua itu dengan nada ringan. Tatapannya mengarah ke bawah, dan tiba-tiba berhenti pada Huo Poyun. Fluktuasi jelas muncul di matanya yang selama ini selalu tenang dan damai. Setelah itu, senyuman tipis muncul di wajahnya. Master Sekte Huo, murid Anda ini sedikit lebih baik daripada Anda dalam hal bakat. Tampaknya alam dewa api pasti akan bersinar di konvensi dewa yang mendalam ini. Wajah Huo Ruli penuh dengan kegembiraan dan dia segera membungkuk. Ini merupakan keberuntungan bagi murid rendahanku untuk bisa mendapatkan pujian seperti itu dari senior Sword Sovereign. Tapi di hadapan penerus senior, murid rendahanku benar-benar tidak pantas menerima pujian seperti itu. Tatapan orang tua itu melintas melewati murid-murid Sekte Divine Ice Phoenix berikutnya, dan dia tidak mengatakan apapun tentang mereka. Gadis berbaju putih di sampingnya juga mengikuti pandangannya. Ketika jatuh pada Huo Poyun, ekspresi terkejut melintas di matanya, namun, itu hanya ada sesaat sebelum menghilang tanpa jejak. Selanjutnya, tatapannya menyapu murid-murid Sekte Divine Ice Phoenix, yang membuat alisnya terlihat jelas. Kemudian, wajahnya kembali ke keadaan semula, dengan ketidakpedulian dan tanpa ekspresi. Leyer, kami akan menunggu di sini sebentar. Dengan suaranya yang melayang di udara, sosok orang tua berpakaian hitam itu mendarat di tanah. Gadis di belakangnya juga mengikutinya, dan berdiri dengan bangga di tengah badai salju dengan pedang kuno di punggungnya. Saat penguasa pedang menjauh bersama gadis itu, orang lain tentu saja tidak berani mengganggu mereka dan mendarat di tanah juga. Tuan Istana Bing Yun, siapa orang itu? Yun Ce bertanya begitu Mu Bing Yun kembali ke sisinya. Dia adalah Jun Wuming, seorang ahli puncak yang sangat terkenal di alam dewa. Orang-orang memanggilnya penguasa pedang, jawab Mu Bing Yun perlahan.
Rasa hormat bisa dirasakan dalam nada datarnya. Sword Sovereign, apakah itu berarti dia adalah penguasa di antara semua praktisi pedang? Xuanyuan Wentian diberi gelar Master Pedang, yang menyiratkan bahwa dia berada pada level penguasa di antara para praktisi pedang. Memang benar bahwa dia adalah praktisi pedang nomor 1 di benua langit yang mendalam, tapi itu adalah sesuatu yang hanya terbatas pada tempat kecil dan terbelakang seperti benua langit yang mendalam. Namun, penguasa pedang ini adalah nama yang diberikan oleh orang-orang di alam dewa. Apakah itu berarti bahwa dia adalah penguasa di antara semua praktisi pedang di alam dewa? Bobot yang disandang kedua gelar tersebut sungguh berbeda. Itu seperti perbedaan antara cakrawala luas dan setitik debu kecil. Benar, Mu Bingyun mengangguk sambil menjawab setuju. Dia diakui secara luas sebagai praktisi pedang nomor 1 di wilayah ilahi timur. Dikatakan bahwa kultivasi pedangnya telah mencapai alam mistis yang tidak dapat dibayangkan, dan tidak dapat dikenali oleh orang biasa. Dia tidak hanya bisa menggunakan segala sesuatu di dunia sebagai pedangnya, dia juga bisa menggunakan kemauan dan ruangnya sebagai pedang. Terlebih lagi, dia bahkan bisa menghasilkan pedang dari ketiadaan. Bahkan mustahil bagiku untuk memahami alam seperti apa yang telah dia capai. Yun Ce membuka bibirnya sedikit saat dia merasa terkejut di dalam hatinya. Mampu menggunakan segala sesuatu di dunia adalah alam tertinggi, dan mampu menggunakan kemauan seseorang sebagai pedang sungguh tak terbayangkan. Tapi dia belum pernah mendengar tentang mengubah ruang menjadi pedang, dan menghasilkan pedang dari ketiadaan, adalah sesuatu yang bahkan tidak dia mengerti ketika dia mendengar kata-kata itu dari Mu Bingyun. Yun Ce, kamu juga menggunakan pedang sebagai senjatamu. Pernahkah kamu memperhatikan sesuatu yang aneh pada pedang yang dibawa oleh gadis di samping penguasa pedang di punggungnya? Mu Bingyun tiba-tiba bertanya. Yun Ce melirik gadis berpakaian putih yang berdiri jauh di belakang Sword Sovereign. Setelah merenung lebih lama, dia berkata, murid ini memiliki pengetahuan yang dangkal, dan juga tidak merasakan sesuatu yang aneh tentang pedang itu. Tidak ada kesan tajam di dalamnya, dan hanya memberikan kesan tua. Yang mengejutkannya, Mu Bingyun dengan ringan mengangguk pada jawabannya, saat para ahli yang berlatih pedang menjadi semakin kuat, mereka akan memancarkan niat pedang dan kekuatan pedang yang semakin kuat. Bahkan jika mereka berdiri diam dan menahan aura di dalam tubuhnya, mereka masih akan membuat orang merasa seolah-olah segudang pedang diarahkan ke mereka. Tapi kamu tidak akan merasakan niat pedang tajam apapun dari Sword Sovereign. Ini adalah level legendaris yang hanya bisa dicapai seseorang pada tahap penguasaan pedang yang sangat terlambat, dan mendapatkan kembali keadaan alaminya. Dia sendiri dan pedangnya telah mencapai kondisi seperti itu. Yun Ce terdiam. Pedang di punggung gadis itu, adalah pedang dari penguasa pedang, dan namanya adalah tanpa nama. Jun Wuming, membawa pedang bernama Nameles juga. Tidak ada praktisi pedang di alam dewa yang tidak mengetahui ungkapan ini. Ini mewakili legenda tertinggi bagi para praktisi pedang. Namun, itu seharusnya sudah sangat lama sejak pedang tanpa nama terhunus. Karena bahkan di seluruh alam dewa, hanya ada sedikit orang yang benar-benar bisa membuat Jun Wuming menggunakannya sekali lagi. Mungkin mengatakan itu akan membantumu memahami kekuatan Jun Wuming, kekuatannya jauh melebihi tuanmu. Mu Bingyun melirik Yun Ce saat dia berbicara dengan nada ringan. Yun Ce terdiam cukup lama, tapi tidak menunjukkan terlalu banyak keterkejutan di wajahnya. Tidaklah berlebihan untuk menyebut seseorang yang bisa disebut penguasa pedang di alam dewa, dewa di alam semesta tanpa batas. Tidak hanya penguasaan pedang dan kekuatan mendalam Jun Wuming yang mencapai puncak, senioritasnya juga yang tertinggi di wilayah ilahi timur, dia telah hidup selama 50.000 tahun. 50.000 tahun, Yun Ce terkejut. 50.000 tahun adalah batas akhir umur seseorang.
Bahkan para penguasa kerajaan sebelumnya tidak pernah melampaui batas ini. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang bisa mendekati tingkat senioritasnya di wilayah Ilahi Timur. Bahkan leluhur seniorku dan tuanmu hanya bisa dianggap junior di depannya. Ketika umur seseorang mencapai 50.000 tahun, mereka akan mencapai batas akhir mereka. Yunce memikirkan umur 50.000 tahun yang diberikan kepadanya oleh Helin. Dia adalah eksistensi pertama dalam sejarah yang memiliki Royal Wood Spirit Orb yang menyatu ke dalam tubuhnya oleh keberadaan yang ditinggalkan dari keluarga kerajaan roh kayu. Jadi pada dasarnya, selama dia tidak mati sebelum waktunya, dan menjalani kehidupan yang aman, dia bisa hidup selama 50.000 tahun seperti para master ilahi yang merupakan penguasa sejati di alam dewa. Mungkin, inilah salah satu alasan mengapa orang-orang dari dunia bintang atas dan bahkan dunia raja sangat mendambakan Royal Wood Spirit Orb. Karena dia telah hidup selama 50.000 tahun, dia pasti memiliki keturunan dan penerus dalam jumlah yang sangat banyak. Alam bintang di bawah kendalinya juga harusnya sangat kuat. Yunce menghela nafas dengan emosi. Tidak, Mu Bingyun menggelengkan kepalanya. Jun Wuming bukan milik dunia bintang manapun, dan dia juga tidak memiliki keturunan. Dikatakan bahwa saat itu, untuk mencapai puncak penguasaan pedang, dia tidak ingin memiliki ikatan atau pikiran yang mengganggu. Oleh karena itu, dia meninggalkan alam bintang dan keluarganya saat dia mengembara ke setiap wilayah dewa besar, dan tidak pernah memiliki keturunan dalam perjalanannya. Sedangkan untuk penerusnya, gadis yang membawa pedang tanpa nama di punggungnya adalah satu-satunya penerusnya. Satu-satunya. Sepertinya dia memiliki bakat yang sangat tinggi, ya. Yunce menatap gadis acuh tak acuh yang berdiri diam di tengah badai salju. Dilaporkan, Sword Sovereign melakukan perjalanan melalui lebih dari setengah dunia bintang di wilayah Ilahi Timur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk mencari penerus yang memuaskan, yang akhirnya berakhir 17 tahun yang lalu ketika ia menemukan penerusnya yang pertama dan satu-satunya. Kemunculan penerus Sword Sovereign menimbulkan sensasi besar saat itu. Mu Bingyun melirik gadis itu dalam-dalam. Apakah kamu masih ingat 4 anak dewa wilayah timur yang aku sebutkan tadi? Yunce segera menyadari sesuatu, mungkinkah dia? Dia adalah salah satu dari 4 anak dewa wilayah timur, Jun Silei, orang yang dipanggil Putri Pedang Wu Lei. Dia juga kemungkinan akan menjadi penguasa pedang berikutnya dari alam dewa. Seperti yang diharapkan dari penerus yang dicari oleh Sword Sovereign selama 50.000 tahun. Yunce dengan tulus menghela nafas takjub dalam hati, sebelum dia berkata sambil tersenyum, saya sangat beruntung bisa bertemu orang-orang legendaris di sini, meskipun alam dewa sangat luas. Saya berharap ketika saya tiba di alam surga abadi, saya masih memiliki keberuntungan seperti itu. Saat Mu Bingyun dan Yunce sedang mengobrol, mereka tiba-tiba merasakan tatapan Sword Sovereign menyapu mereka, yang kemudian berhenti pada Yunce dan mengamatinya dengan penuh minat. Mungkinkah anak ini adalah murid langsung Raja Alam Suanyin yang baru diterima? Jun Wuming bertanya sambil tampak termenung. Murid-murid lain semuanya berdiri di belakang, dan hanya Yunce yang berada di depan. Dia bahkan berdiri di posisi yang sama dengan Mu Bingyun dan Mu Huanzi. Oleh karena itu, dia dapat mengetahui identitasnya secara sekilas. Benar, jawab Mu Bingyun sambil sedikit membungkuk. Tatapan Jun Wuming beralih dari Yunce, lalu dia berkata dengan alis yang sedikit berkerut, agar anak ini dapat diterima sebagai murid langsung Raja Alam Suanyin. Meskipun tingkat kultivasinya masih rendah, dia pasti memiliki sesuatu yang luar biasa dalam dirinya. Namun, maafkan orang tua ini karena berbicara terus terang. Setelah Raja Alam Suanyin, saya khawatir akan sulit menemukan siapapun di Snow Song yang cukup mampu untuk menggantikan posisinya. Mungkin, Anda harus mencoba mencari jalan keluar lain.
Kata-katanya tidak diragukan lagi merupakan pukulan kejam pada titik sakit dari Sekte Divine Ice Phoenix. Wajah semua murid dan tetua menjadi gelap ketika mereka mendengarnya. Mu Bingyun menghela nafas dalam hatinya, dan berkata dengan nada ringan, Bingyun merasa malu. Saya mengucapkan terima kasih kepada senior atas nasihat baiknya. Fluktuasi spasial yang intens dapat dirasakan secara tiba-tiba dari atas langit. Segera, retakan ruang yang sangat panjang muncul, setelah itu aura dingin, yang cukup kuat untuk membekukan langit dan bumi, segera menyembur keluar. Itu Master Sekte, Mu Huanzi dan yang lainnya segera berbalik. Retakan ruang terbelah saat Mu Suanyin perlahan keluar dari sana. Penampilannya yang luar biasa dan tak tertandingi menyebabkan semua es dan salju langsung kehilangan kilau dan warnanya. Mata dinginnya mengamati kelompok dari Sekte Ilahi Es Phoenix Ilahi, tetapi dia tidak mengatakan apapun dan mulai berjalan di langit. Dengan langkah kaki tanpa suara dia menghampiri Jun Wuming dan menyapanya sambil membungkuk sedikit. Mu Suanyin dari Snow Song memberi hormat kepada senior Sword Sovereign dan juga mendoakan hari yang baik untuknya. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu, dan senior tampak lebih hebat dari sebelumnya. Senior tiba di Snow Song, tetapi Suanyin masih belum datang untuk menyambut Anda sampai sekarang. Saya berharap senior akan memaafkan Suanyin karena kurangnya sopan santun. Mu Suanyin menyapanya sebagai junior. Meskipun dia menunjukkan rasa hormat yang mendalam, dia tidak kehilangan kedudukannya sebagai Raja Alam. Ah, kamu terlalu perhatian. Jun Wuming mengangguk setuju. Sangat disayangkan konvensi dewa yang mendalam akan dimulai dalam 3 hari. Kalau tidak, Suanyin pasti akan meminta seniornya tinggal di sini selama beberapa hari untuk memungkinkan Suanyin menunjukkan rasa hormatnya, dan agar udara di Song Salju bersentuhan dengan aura abadi senior sebanyak mungkin. Jun Wuming berkata dengan suara lembut, sudah cukup perasaanmu terhadapku. Lebih penting lagi, banyak orang mungkin kecewa, karena kali ini kamu tidak akan pergi ke alam surga abadi, haha. Layer, ini adalah Raja Alam Snow Song yang guru sebutkan kepadamu sebelumnya. Mu Suanyin tidak hanya memiliki penampilan yang sangat glamor, aura di sekelilingnya dan kehadirannya yang agung jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Huo Ruli dan yang lainnya. Menghadapi Mu Suanyin, Jun Silei juga tidak bersikap acuh dan santai seperti sebelumnya, dan menyapa dengan membungkuk dalam-dalam. Jun Silei memberi hormat kepada Raja Alam Snow Song. Raja ini telah lama mendengar reputasi gemilang dari Putri Pedang Wu Lei. Mu Suanyin mengangguk ringan pada Jun Silei, dan kemudian matanya yang dingin beralih ke Jun Wuming. Saya belum mengucapkan selamat kepada senior Sword Sovereign karena telah menemukan penerus yang diberkati surga. Mendengar kata-kata Mu Suanyin, senyum tipis muncul di wajah Jun Wuming. Layer masih muda, tapi yang pasti belum pernah mengecewakan lelaki tua ini. Keinginan saya telah terpenuhi untuk bisa mendapatkan penerus seperti itu dalam hidup saya. Mudah untuk melihat bahwa Jun Wuming tidak hanya menyayangi penerusnya tetapi dia juga sangat puas dengannya. Dari mulutnya, 5 kata keinginanku terkabul, membawa beban tak kurang dari gunung setinggi 10.000 meter. Berbicara tentang masalah penerus, nada bicara Jun Wuming sedikit berubah. Satu orang sudah cukup untuk menjadi penerus sejati. Butuh waktu 50.000 tahun untuk berusaha keras bagi lelaki tua ini untuk mendapatkan layer, yang benar-benar berbakat dan menggemaskan untuk diajar. Dia mungkin bisa mencapai ketinggian yang sama dengan Anda di masa depan. Jika Anda menerima murid dengan bakat yang cukup baik, bahkan jika Anda memiliki 1.000 atau 10.000 dari mereka, itu hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga karena mereka hampir tidak mampu mewarisi warisan Anda. Saya lebih suka memilikinya sedikit daripada berlebih. Dengan itu, dia melirik Yunce. Ketika dia mengalihkan pandangannya, dia tidak menahan diri sama sekali untuk menunjukkan kekecewaannya, dan bahkan menghela nafas ringan di dalam mulutnya.
Mu Xuanyin mengangkat alisnya yang halus dengan sangat halus sehingga hampir tidak terdeteksi. Saat dia berkata dengan acuh tak acuh, Xuanyin memiliki pertimbangannya sendiri. Terima kasih senior atas sarannya. Di tengah lingkungan yang putih pucat, cahaya yang lebih pucat lagi melesat ke langit secara tiba-tiba. Formasi mendalam dimensional yang telah lama ditunggu-tunggu semua orang akhirnya diaktifkan. Begitu mereka melangkah ke dalamnya, mereka akan tiba di alam surga abadi yang selalu dirindukan Yunce. Formasi mendalam sedang aktif sekarang. Bingyun, Huanzi, bawa semua murid ke dalam formasi. Tatapan Mu Xuanyin tertuju pada Yunce. Dia berkata dengan nada berat, "CR, ingat betul apa yang guru katakan padamu sebelumnya. Jangan melakukan apapun yang bertentangan dengan instruksiku." "Dimengerti, guru," jawab Yunce dengan hormat. "Ayo masuk ke formasi." Mu Bingyun menjentikkan lengan bajunya yang seputih salju sambil dengan ringan membawa Yunce menuju formasi dimensi yang mendalam. Tapi, tepat setelah mereka mengambil langkah pertama ke depan, suara siulan yang sangat tajam terdengar dari langit di atas, dan menghantam tempat di depan Yunce. Dampak yang ditimbulkannya tidak terlalu kuat, tapi sangat mendominasi dan menyerang langsung ke arahnya. Yunce langsung terpaksa mundur setengah langkah karena syok, dan tubuhnya tergores pisau mulai dari dada hingga kaki, menyebabkan dia kesakitan parah. Melihat ke depan, dia melihat bahwa itu sebenarnya adalah pedang astral yang terbuat dari energi yang sangat besar. Saat lapisan salju yang menempel di atasnya meleleh dan menghilang, pedang astral juga menghilang dalam waktu singkat. Mereka yang berada di garis depan, Yunce, Mu Bingyun dan Mu Huanzi, semuanya menoleh pada saat yang bersamaan. Di belakang mereka, Jun Silei perlahan menurunkan jarinya dan berkata dengan nada acuh tak acuh, "Mundur, biarkan guru pergi dulu." Yunce mengangkat alisnya saat dia merasa sangat marah di dalam hatinya. Tapi kata-kata seseorang yang memiliki kedudukan sama tidak terlalu berpengaruh, jadi tentu saja bukan tempatnya untuk mengatakan apapun. Selain itu, pihak lain adalah penguasa pedang yang bahkan akan ditundukkan oleh gurunya dan satu-satunya penerusnya, yang membuatnya semakin mustahil baginya untuk mengambil suara dalam masalah ini. Mu Huanzi terkejut pada awalnya, tapi kemudian dia segera mundur selangkah. Dia bergerak ke samping dan mengangkat tangannya, menunjuk ke depan sambil tersenyum, "Seharusnya begitu. Tolong, penguasa pedang senior. Layer, kamu harus menjaga etikamu." Meskipun Jun Wuming menegurnya karena tindakannya yang tidak pantas, dia juga tidak punya niat untuk menegurnya dengan serius. Setelah itu, dia berkata, "Ini bagus juga. Kalau begitu, kita akan pergi duluan. Ayo pergi." Jun Wuming tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung terbang menuju formasi, membawa serta Jun Silei. Melakukan hal itu sama dengan tidak memberikan wajah pada Sekte Divine Ice Phoenix, tanpa keraguan sedikit pun. Tapi orang yang mereka hadapi adalah Sword Sovereign, dan Sekte Divine Ice Phoenix, di sisi lain, hanyalah sekte dari alam bintang tengah. Akan ada perbedaan tingkat langit dan bumi bahkan jika mereka membandingkan seluruh sekte dengannya. Jika Sword Sovereign ingin melanjutkan, tidak ada yang bisa, atau berani, mengajukan keberatan. Orang-orang bahkan akan menganggapnya wajar saja. Tunggu sebentar. Ketika Jun Wuming dan Jun Silei hendak mendarat ke dalam formasi dimensi yang mendalam, suara sedingin es, kekuatan dan mengintimidasi terdengar dari belakang. Terlebih lagi, itu diarahkan tepat pada pasangan guru-murid, yang menyebabkan tubuh mereka terhenti di udara. Senior Sword Sovereign, tanah ini milik Snow Songku, dan juga orang-orang dari Sekte Divine Ice Phoenixku yang tiba di sini lebih dulu. Atas dasar sentimen dan alasan, Sekte Divine Ice Phoenix saya harus menjadi orang yang maju. Saya meminta Senior Sword Sovereign untuk mundur bersama murid itu, dan biarkan Sekte Divine Ice Phoenix saya memasuki formasi terlebih dahulu.
Kata-katanya tidak mengandung kelembutan apapun dari sebelumnya ketika dia berbicara dengan Jun Wuming, juga tidak mengandung rasa hormat yang mendalam. Setiap kata-katanya sedingin es dan menusuk hati, penuh dengan kemarahan dan ketegasan. Semua orang yang hadir di tempat itu terkejut, setelah itu mereka menatapnya, tercengang. Ekspresi semua orang dari Sekte Divine Ice Phoenix sangat berubah. Mu Huanzi berkata dengan suara panik, Master Sekte, penguasa pedang senior adalah orang terhormat dari generasi yang lebih tua. Membiarkan senior Sword Sovereign terus maju bukanlah, tidak terlalu masuk akal. Diam. Sebelum Mu Huanzi bisa menyelesaikan kata-katanya, dia sangat ketakutan dengan teguran marahnya sehingga jantungnya tiba-tiba berhenti berdetak sejenak. Mata Mu Xuanyin sedingin kolam yang dalam saat dia berkata dengan marah. Raja ini berusaha keras dan melakukan perjalanan melintasi separuh Snow Song untuk menemuinya, untuk menunjukkan rasa hormatnya yang mendalam. Tapi barusan, Sword Sovereign dan muridnya meremehkan Sekte Divine Ice Phoenix saya, dan bertindak dengan tujuan mempermalukan sekte saya. Anda, sebagai tetua agung sekte tersebut, tidak hanya tidak menolaknya, tetapi juga menanggapinya dengan senyuman seperti keset lengkap. Anda telah mempermalukan Sekte Divine Ice Phoenix saya.